Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel keluarga kita 12. Kali ini aku mau membuat ide untuk Jumat berkah ya teman-teman. Ini satu resep bisa menghasilkan 15 styrofoam sekat 3. Ini ekonomis banget tapi rasanya mantul dan tetap disukai anak-anak. Oke, untuk kalian yang penasaran gimana resep dan cara pembuatannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, ini labu siam dan juga wortelnya udah ready. Aku menggunakan labu siam 1 kg dan wortelnya 250 atau 1/4 kilo ya. Ini kita kupas-kupas dulu wortelnya. Kalau sudah ini kita sisihkan, kemudian ambil wortelnya 1 buah, kita buang bagian pangkal-pangkalnya atau ujungnya ya. Ini aku mau potong jadi 3 terlebih dahulu teman-teman, kemudian aku potong tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya dipotong-potong lagi kecil-kecil, berbentuk korek api gitu memanjang ya. Dan lakukan sampai wortelnya habis. Jika sudah, ini bisa kita sisihkan dan cuci bersih ya. Selanjutnya labu siamnya ini udah aku potong-potong, udah aku cuci bersih. Ini motongnya juga memanjang seperti korek api ya teman-teman. Oke, selanjutnya siapkan bumbunya. Ada bawang merah 10 buah, 8 siung bawang putih, 1 genggam kemiri, dan kunyit kurang lebih 3 cm. Kemudian ini kita masukkan ke blender ya, karena aku mau menghaluskan dengan blender biar lebih cepat. Tambahkan sedikit air biar kerja blendernya itu lebih ringan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, kemudian siapkan wajan atau pan. Selanjutnya tumis bumbu halusnya tadi ya. Ini kita tumis hingga kadar airnya hilang dulu ya teman-teman, atau mengering, karena tadi waktu memblender aku tambahkan air. Kalau sudah mengering atau airnya sudah menyusut ya teman-teman, bisa tambahkan sedikit minyak goreng. Ini kita tumis kembali sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum ya wanginya teman-teman. Kalau bumbunya udah tanak, udah matang, ini bumbunya harum banget. Kemudian tambahkan air, aku menggunakan kurang lebih 200 totalnya ya teman-teman, 200 ml. Sekalian airnya buat aku bersihin blendernya biar nggak ada sisa-sisa bumbu yang menempel di blender. Kemudian masukkan lada bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, micin 1 sendok teh. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya masukkan wortel yang sudah dicuci bersih ya. Ini kita aduk-aduk sebentar sampai wortelnya itu terkena semua bumbu kuningnya ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau sudah setengah matang wortelnya, bisa masukkan labu siam yang sudah dicuci bersih. Karena wadahnya nggak muat, jadi aku pindahkan ke
wajan yang lebih besar ya teman-teman, biar ngaduknya itu lebih enak ya. Oke, ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Ini kita masak hingga wortel dan labu siamnya itu empuk ya teman-teman. Kemudian bisa tambahkan kaldu bubuk 1 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan. Ini kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 6 sendok makan air jeruk lemon ya, kalau nggak ada cuka, kalau punya cuka bisa diganti dengan cuka makan. Selanjutnya tambahkan cabai rawit ya teman-teman, ini disesuaikan selera saja cabai rawitnya. Ini kita aduk-aduk lagi sebentar sampai cabai rawitnya itu layu ya teman-teman. Kalau kalian menambahkan cabai rawit galak itu bisa, kalau yang suka lebih pedas ya. Oke, ini boleh dikoreksi rasa teman-teman. Kalau masih kurang asin ataupun manis bisa disesuaikan selera, ditambahkan sendiri ya teman-teman. Kalau menurut aku ini udah pas banget, jadi kita matikan api kompornya dan kita pindahkan ke piring saji ya. Ini tuh biasanya kalau buat isian nasi box itu bisa ya teman-teman, ataupun saat ada acara keluarga di rumah. Rasanya tuh gurih, tidak terlalu menonjol asamnya ya teman-teman. Ini biasanya kalau di tempat hajatan, ini menu favorit aku. Oke teman-teman, yang pertama siapkan dulu bakso ya teman-teman. Ini boleh menggunakan bakso ayam ataupun bakso sapi, disesuaikan selera. 1 bungkus ini isinya kurang lebih 100 biji ya teman-teman. Kemudian bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, ini bisa ditambah cabai rawit ataupun dikurangin, pokoknya untuk kepedasannya disesuaikan selera. 2 lembar daun jeruk dan 3 lembar daun salam. Selanjutnya aku mau motong-motong bawangnya terlebih dahulu. Aku potong-potong seperti ini, agak kecil-kecil ya teman-teman, tapi enggak tipis. Ini nanti bumbunya mau aku blender ya. Kenapa dipotong-potong? Biar lebih cepat aja nantinya kalau di blender. Oke, bawang merah, bawang putih, dan cabenya kita potong-potong seperti ini. Kalau sudah, bisa kita masukkan ke blender dan kita haluskan. Nah, ini setelah aku haluskan dengan blender ya teman-teman, selanjutnya siapkan daun seledri, ini 2 batang. Ini kita potong-potong tipis-tipis ya. Kita lakukan sampai selesai. Selanjutnya kita tumis bumbu halusnya tadi ya teman-teman. Kita gongsong sampai kadar airnya berkurang ya, karena tadi waktu memblender aku tambahkan air. Jadi kalau sudah mengering seperti ini, kemudian bisa tambahkan sedikit minyak goreng ya, biar lebih sedap. Ini kita tumis kembali sampai bumbunya benar-benar tanak dan harum. Ini bumbunya udah wangi banget teman-teman, kemudian baru masukkan daun jeruk dan daun salamnya. Ini aku sobek biar aromanya itu lebih keluar, lebih sedap ya nantinya. Oke, kita osreng-osreng sebentar. Kalau di daunnya udah layu, baru kita masukkan air sedikit ya teman-teman, ini untuk membersihkan sisa-sisa bumbu yang ada di gelas blender ya.
Oke, untuk bumbunya atau perasannya aku menggunakan garam, kemudian gula pasir dan juga lada bubuk serta micin ya. Ini kita aduk-aduk kembali sebentar, baru kita masukkan baksonya tadi ya teman-teman. Nah, kita tuang semua baksonya, ini kita aduk-aduk sampai baksonya itu terkena semua bumbunya tadi. Karena ini terlalu kering, aku tambah sedikit air ya teman-teman, biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam baksonya ya. Selanjutnya tambahkan kecap manis, aku menggunakan 2 sendok makan ya. Ini kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata. Oke, kalau sudah tambahkan gula ya teman-teman, aku menggunakan 1 sendok makan gula pasir. Ini kita masak sampai airnya menyusut ya teman-teman. Seperti ini kurang lebih ya. Kita aduk-aduk dan ini boleh dikoreksi rasa ya, kalau kurang manis ataupun kurang gurih, asin bisa ditambahkan sesuai selera. Kalau sudah pas, ini aku kasih taburan daun seledri tadi yang udah diiris-iris tipis ya. Ini sebagian saja ya teman-teman, karena nanti yang sebagian mau buat taburan di atasnya waktu plating. Oke, ini kita aduk-aduk sebentar, kalau sudah pas rasanya, bumbunya udah oke, ini mantap banget rasanya, bisa dimatikan api kompornya dan kita pindahkan ke piring saji. Ini beneran rasanya enak banget teman-teman, mau dimakan sama nasi atau mau dibuat cemilan, sama-sama enaknya ya. Ini terlihat pedas tapi enggak pedas karena tadi cuma memakai cabai merah keriting ya. Karena udah siap semua, jadi kita eksekusi ya. Pertama kita siapkan dulu styrofoam sekat 3 seperti ini, kita kasih nasi. Ini nasinya aku masak di Magicom ya teman-teman, 1/4 kilogram. Oke, ini kita kasih sayuran dan juga baksonya. Kita isi 5 butir per porsi ya teman-teman. Ini nanti kita tambahkan tempe ataupun tahu juga bisa ya. Atau juga langsung dua-duanya tahu dan tempe seperti ini. Oke, ini tuh ekonomis banget tapi rasanya tetap enak dan jadinya tuh banyak ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai dan terus nantikan video terbaru lainnya dari keluarga kita. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.